Halo. Halo, halo. Halo, nama saya Nurul Fadila, asal dari Jogja, tapi aslinya dari Bengkulu. Halo, aku Alvin dari Surabaya. Halo, aku Rosifa, aku juga dari Surabaya. Halo, aku Ocha, asalnya dari Bandar Lampung. Halo, aku Aji dari Sleman. Kalau dari kotaku itu di sana kayak banjir dan anak mudanya itu kurang aware gitu. Jadi untuk harapan kedepannya itu kayak dibikin kayak di Jogja, apa anak mudanya itu lebih aware, kayak ada arkom-arkom selanjutnya gitu. Kalau aku dari Surabaya, permasalahannya sebenarnya kompleks begitu ya, karena sangat padat. Yang paling terasa adalah saat banjir dan sampah gitu. Nah, sampah itu yang kemudian kita harus bareng-bareng secara kolektif menggerakkan untuk mengatasi permasalahan ini. Kalau aku dari Surabaya juga, Surabaya kan salah satu kota urban yang menjadi padat sekali sekarang itu, di mana padatnya penduduk Surabaya itu menyebabkan fasilitas tempat tinggal itu juga berpengaruh terhadap masalah tempat tinggal. Jadi di Surabaya itu juga banyak kampung-kampung seperti di sini itu, salah satunya juga di kampung pinggir rel. Nah, permasalahannya itu terkait dampak perubahan iklim. Aku ingin ngajak anak-anak karena anak-anak itu juga salah satu potensi terbesar untuk merespon krisis iklim kayak gitu. Jadi dengan aksi-aksi kecil mereka bisa menanamkan untuk mengajak warga-warga yang terutama orang tuanya atau keluarga terdekatnya untuk melakukan aksi-aksi kecil. Kalau aku sendiri, dari kota aku sendiri, Bandar Lampung, itu isunya ada RTH. RTH di Bandar Lampung itu sendiri belum memenuhi dari permen, yaitu kurang dari 30%. Sebagian lahannya itu udah mulai dibangun untuk bangunan komersil. Nah, jadi harapannya selanjutnya generasi muda seperti kami itu bisa mengajak untuk bisa terbuka gitu pada terhadap lingkungan gitu. Pentingnya untuk ruang ekologis yang lebih baik. Oke, untuk aku dari Sleman, isu perubahan iklim menjadi salah satu isu yang memang cukup membuat saya tertarik. Sampah tentunya ya. Bagaimana caranya sampah bisa bermanfaat. Jadi ide yang saya ajukan adalah asuransi sampah. Asuransi sampah untuk apa? Asuransi sampah untuk pendidikan. Jadi bekerjasama dengan ibu-ibu yang memiliki anak usia sekolah dan diberdayakan sehingga memanfaatkan sampah sebagai salah satu sumber ekonomi dan kegiatan ekonomi sehingga bisa menghasilkan dengan sistem koperasi yang tentunya bisa membantu sehingga isu-isu terkait dengan lingkungan, ekologis, dan pendidikan menjadi salah satu isu yang memang akan saya ajukan. Kalau dari aku sendiri sih berpikirannya setelah ini bisa lebih ngajak lagi sih, ngajak ayo gitu kita sama-sama mulai dari sekitar kita membuat komunitas-komunitas kecil untuk lingkungan gitu. Kalau saya baru paham yang dimaksud sama para mendidiklah rakyat dengan organisasi itu ternyata seperti apa yang di Arkom tunjukkan begitu, bahwasanya kita nggak bisa memberi masyarakat itu hanya dengan bantuan, tapi ketika kita mendidik dengan organisasi itu akan lebih sustain untuk menyelesaikan masalah-masalah ke depan. Seperti Kali Jawi, 11 tahun Kali Jawi, 11 kemenangan kecil. Nah begitu mungkin di Surabaya akan ada kemenangan-kemenangan kecil yang akan terus dicapai oleh komunitas tersebut. Kalau dari aku sendiri, kemarin sebelum adanya Urban Camp, ide yang aku kepikiran waktu itu aku bikin gericik. Jadi gericik itu gerakan iklim cilik, artinya kita ingin membangun gerakan-gerakan kecil terkait krisis iklim pada anak kecil kayak gitu. Nah rencananya kita akan bersama-sama membersamai anak-anak untuk mungkin seperti
kelas ekologis pada anak kecil gitu, bisa climate change class, atau mungkin nanti ada patroli atau kampanye terkait lingkungan yang dilakukan oleh anak-anak, dan juga akan melakukan aksi kolektif terkait perawatan lingkungannya atau apapun itu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Oh, kalau aku dari sendiri itu ideku dari yang kemarin itu aku itu menanam 1000 pohon ya, pada dasarnya untuk memberi paru-paru lagi untuk kota sendiri gitu, biar bisa bernafas dan memberi RTH dari kota tersebut tercapai. Oke, sejak mengikuti kelas akar, satu hal yang memang bisa saya ambil adalah bagaimana saya bisa memberikan suatu pelayanan tentang fasilitasi yang diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan dan strategi apa yang cocok untuk masyarakat, sehingga program-program yang akan saya lakukan nanti bisa berkelanjutan dan tentunya bisa memberikan dampak yang lebih luas.